Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi soleh-solehah untuk generasi penerus soleh-solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ambil si papa. Ini apa? Tulis. Tulisnya siapa? Kalau ini apa? Luka. Rukonya siapa? Kakak, siapa yang beliin? Mama. Ini siapa ya? Babanya siapa? Ini siapa? Ini mamanya siapa? Kakak. Namanya mamanya siapa? Pinter. Babanya namanya siapa? Baba Said. Wah, pinter sekali. Di dalam masa pertumbuhan anak, bisa disebut juga masa keemasan anak, sangat penting. Iya. Di rumah Mbak Yas nanti dulu ya. Masa tumbuh kembang anak adalah masa emas yang harus dipersiapkan bagi setiap orang tua. Orang tua di sini menjadi role model pertama bagi tumbuh kembang seorang anak. Karena apa? Orang tualah yang memberikan lingkungan pertama yang utama bagi seorang anak. Kita juga sudah mengetahui bahwasanya pesan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib di dalam mendidik anak mengatakan bahwasanya didiklah anakmu sesuai zamannya, bukan sesuai zamanmu. Nah, jika kita sebagai orang tua mengabaikan masa emas anak, masa tumbuh kembang anak, maka kepribadian seorang anak akan tidak maksimal di dalam tumbuh kembangnya. Jika di dalam proses belajar seorang anak tidak dimanfaatkan dengan baik, misalkan saja sebagai orang tua karena ada kesibukannya gitu ya, abai dengan tumbuh kembang seorang anak yang harusnya seorang anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik dari orang tuanya, terabaikan dengan apa? Orang tua lebih memfasilitasi anaknya dengan membelikan apa ini? Mainannya siapa? Kakak. Apa ini? Mainannya siapa? Kakak, ya. Dengan fasilitas tetapi tidak menemaninya di dalam proses belajarnya, maka seorang anak kurang maksimal dalam menerima pendidikannya. Seorang anak kedepannya tidak akan mendapatkan database positif pada dirinya tentang orang tuanya. Ketika ditanya orang lain, di rumah ngapain aja nak? Baba ngapain di rumah? Ngapain? Nah, maka dia akan kesusahan, misalkan seperti itu. Tetapi ketika kita sering sekali ya bermain bersama anak kita, menemani tumbuh kembangan seorang anak dalam, nah, maka seorang anak akan dekat kepada orang tuanya. Maka seorang anak akan bangga terhadap orang tuanya, melihat orang tuanya, melihat orang tuanya berprestasi, seorang anak bangga dalam, seorang anak akan mampu dan mudah dikontrol. Seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, al-waktu kasyaifi illam taqta'u qata'aka, yang artinya waktu ibarat pedang, jika kamu tidak memotongnya maka kamu akan dipotong. Kita bisa mengambil pelajaran berharga dari sini bahwasannya jika di dalam proses pendidikan anak, kita sebagai orang tua, anak adalah amanah dan titipan dari Allah untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, maka kita akan menjadi orang yang merugi
dan orang yang menyesal. Karena apa? Anak adalah cerminan diri kita. Keberhasilan kita tidak akan berguna jika anak kita tidak seperti kita sebagai manusia yang berhasil. Maka di dalam proses tumbuh kembang anak, temanilah anak. Jadilah menjadi orang tua yang terbaik bagi anaknya. Seorang anak bangga terhadap orang tuanya. Penuhi kasih sayangnya. Penuhi keceriaannya, hari-harinya dengan penuh kebahagiaan. Tentu saja namanya orang tua tidak hanya ibu saja. Di sini ada seorang suami. Mari menjadi orang tua, berkolaborasi di dalam tumbuh kembang anak. Mari bekerjasama untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak. Ketika anak membutuhkan pendampingan, dampingilah. Waktu itu tidak akan terulang kembali. Kebersamaan kepada anak itu sangat terbatas ketika anak sudah beranjak dewasa. Seorang anak sudah lebih nyaman terhadap dunianya. Kita sudah menikmati hasilnya. Ketika seorang anak di dalam masa keemasannya mendapatkan pendidikan yang terbaik dari orang tua, insya Allah ketika dia sudah remaja hingga dewasa hingga berkeluarga, maka dia akan selalu tertanam di dalam dirinya pendidikan-pendidikan yang kita ajarkan selama masa tumbuh kembang anak. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Mari menjadi soleh-solehah untuk generasi penerus bangsa yang soleh-solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.